Hai semuanya, nama saya Ilham. Pada kesempatan kali ini saya akan podcast dengan tema bahaya narkoba. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kasus di Indonesia yang berkaitan dengan narkoba. Bukan hanya di kalangan orang dewasa, narkoba juga beredar di kalangan para pelajar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang taat peraturan, sudah seharusnya kita menyatakan perang pada narkoba. Seperti halnya kita sekarang yang diancam oleh wabah virus COVID-19. Meski seolah belum bisa menyadarkan pengguna sadar akan bahaya narkoba. Narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Zat atau obat ini baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Pada mulanya, zat atau obat golongan ini digunakan untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi pasien sesuai dengan kebutuhan medis. Namun, rupanya masih banyak orang yang menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan lain. Saat digunakan berlebihan, barang haram ini dapat menimbulkan kecanduan. Di sisi lain, penyalahgunaan obat dan zat ini dapat berujung pada sanksi hukum. Namun, ancaman kesehatan dan hukum rupanya tak menyurutkan peredaran narkoba di Indonesia. Dari yang mulanya hanya menjadi negara transit, kini Indonesia beralih menjadi negara tujuan perdagangan narkoba ilegal. Sementara itu, menurut data Badan Narkotika Nasional, pada tahun 2019 setidaknya ada 3,6 juta pengguna narkoba di Indonesia, dan jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,3%. Jenis narkoba yang paling banyak digunakan adalah ganja. Kebanyakan pengguna barang haram itu mengawali dengan coba-coba hingga jadi kecanduan. Stres, sulit tidur, penambah stamina, mencari ketenangan, dan pengaruh lingkungan pertemanan dijadikan alasan oleh penggunanya. Padahal kenikmatan yang diberikan narkoba bersifat semu sementara dan berujung maut. Bahaya narkoba pun nyaris mengintai semua golongan dan usia, mulai dari anak-anak, pekerja kantoran, hingga ibu rumah tangga. Bahkan sejumlah artis dan pesohor tanah air pernah diciduk akibat mengonsumsinya. Penggunaan narkotika didominasi oleh remaja usia produktif dengan kelompok usia 18-25 tahun. Pengedar obat-obatan terlarang juga mulai mengincar kelompok usia 15-17 tahun untuk menjaga kelompok pengguna tersebut agar tetap menggunakan sampai usia di atas 50 tahun. United Nations Office on Drug and Crime dalam World Drug Report tahun 2018 merilis bahwa ada 5,6% dari penduduk dunia dengan kelompok usia 15-64 tahun yang pernah mengonsumsi narkoba. Badan Narkotika Nasional juga menyebutkan angka penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Indonesia sebesar 2,29 juta orang pada kelompok usia pelajar. Pengguna ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya menjadi 24-28% untuk kelompok usia pelajar. Menggunakan narkoba secara bebas tentu memberikan dampak yang buruk bagi tubuh. Secara garis besar ada dua bahaya menggunakan narkoba yang bisa terjadi, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak penyalahgunaan narkoba jangka pendek antara lain: pertama, dehidrasi. Efek samping dari penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Akibatnya, tubuh dapat mengalami dehidrasi dan kekurangan cairan. Saat dehidrasi berkepanjangan, seseorang dapat mengalami penurunan kesadaran dan kerusakan organ tubuh. Kedua, halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu dampak dari penggunaan narkoba yang sering dijumpai. Jenis narkoba yang sering menimbulkan halusinasi adalah penggunaan ganja. Yang ketiga, gangguan sistem pencernaan. Seringkali pengguna obat-obatan terlarang ini menambah dosis sesuka hati. Akibat dari dosis yang berlebih dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan, seperti mual, muntah, diare atau konstipasi, dan hilangnya nafsu makan. Dan yang terakhir, menurunnya kualitas tidur. Narkotika golongan antidepresan memang dapat membantu mengatasi keluhan gangguan tidur, seperti insomnia, jika digunakan sesuai dosis tubuh. Namun jika digunakan tanpa pengawasan tentu saja dapat menyebabkan gangguan kualitas tidur seseorang. Begitu juga apabila menggunakan obat golongan stimulan seperti kokain, maka tubuh akan timbul efek berkebalikan, yaitu pengguna akan merasakan adanya energi yang berlebih atau hiperaktif. Detak jantung meningkat, lebih percaya diri dan merasakan kesegaran.
Akibatnya, pemakai golongan stimulan akan sulit untuk tidur atau beristirahat. Sementara itu, dampak jangka panjang dari penyalahgunaan narkoba adalah: pertama, menurunnya kualitas hidup. Tentu, penyalahgunaan narkoba dapat merusak hidup seseorang. Tak sedikit peristiwa yang membuktikan narkoba dengan kriminalitas dan tindakan penyimpangan lain seperti seks bebas. Tak jarang narkoba membuat seseorang melakukan apa saja, termasuk mencuri atau perbuatan terlarang lainnya. Bahkan bukan tak mungkin sang pecandu akhirnya menjadi pengedar narkoba demi mendapatkan uang. Di samping itu, narkoba juga dapat mengubah perilaku seseorang menjadi lebih keras dan menurunkan nilai moralitas yang dimilikinya. Yang kedua, kerusakan organ tubuh penting. Organ tubuh penting seperti otak, jantung, paru-paru, hingga ginjal dapat mengalami kerusakan secara perlahan. Terlebih pada orang yang sering mengalami kejang, sesak napas, serta dehidrasi akibat dosis yang berlebihan. Yang ketiga, meningkatnya resiko AIDS. Resiko terinfeksi penyakit AIDS tentu saja meningkat, terlebih jika menggunakan narkotika melalui jarum suntik dan melakukan tindakan yang menyimpang seperti seks bebas. Yang terakhir, kematian. Kematian merupakan akibat terakhir dari penyalahgunaan narkoba. Jika pengguna narkotika menggunakan dosis tinggi dan menyebabkan kondisi overdosis, tubuh akan mengalami kejang. Apabila kondisi kejang ini terus berulang, berlangsung lama dan tidak segera ditangani, maka dapat menyebabkan kematian. Cukup sekian podcast yang dapat saya sampaikan mengenai bahaya narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.